Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa hanya kuasa Roh-Mu, hanya jamahan-Mu yang bisa mengubahkan hati kami, yang bisa membuat kami mengerti seluruh isi hati dan pikiran-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka. Ajari kami kebenaran firman-Mu, supaya kami jadi orang-orang yang tahu bersyukur. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang kami miliki yang tidak kami terima. Tapi semua adalah anugerah. Terima kasih. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu berbicara dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Roh Kudus, pimpinlah kami. Hamba-Mu menyerahkan menit-menit ke depan dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Bulan Maret, Gereja ICI mengangkat tema tentang tertanam di dalam firman ya. Kita akan baca dulu ayatnya dalam 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman di ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Baca sama-sama ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sama-sama, jauhilah mereka itu. Dalam 2 Timotius 3 ini, Rasul Paulus memberikan peringatan yang sangat tegas sekaligus profetik tentang akhlak dan moral manusia di akhir zaman yang semakin merosot. Dan baru tadi kita baca ayat-ayatnya tentang kemerosotan moral dan akhlak manusia di akhir zaman yang which is true terjadi hari-hari ini. Semua orang berlomba-lomba untuk ada di atas. Semua orang berlomba untuk mendapatkan kuasa. Perang yang terjadi dan sebagainya. Perebutan area kekuasaan dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa kita sedang mendekati hari-hari yang terakhir, di mana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus bijaksana untuk memilih dengan siapa kita bergaul, supaya apa? Kita enggak corrupt. Segala iman, karakter ilahi, kekudusan, kasih yang kita miliki tidak korup karena keadaan zaman. Dikatakan dengan tegas, jauhilah mereka itu. Kenapa begitu? Karena perilaku-perilaku yang buruk dari orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi kita. Anda yang gak biasa ngomong jorok, kalau Anda terus bergaul dengan orang-orang yang suka swearing, ngomong jorok, Anda sedang menanamkan perkataan-perkataan jorok itu di benak Anda. Dan jangan heran, one day bisa keluar dari mulut Anda. Saya akan bacakan beberapa ayat tentang bagaimana pergaulan, lingkungan pergaulan kita sangat mempengaruhi cara pandang kita, cara pikir kita, pilihan kita, gaya hidup kita, bahkan menentukan masa depan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Satu lagi, Efesus 5 ayat ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada
orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ke-6 sama-sama. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sekali lagi dengan sangat tegas, Rasul Paulus berkata, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Like it or not, birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Kalau Anda tidak mau jadi orang-orang yang seperti 2 Timotius 3 yang kita baca tadi, mari belajar. Perilaku-perilaku buruk apa yang harus kita waspadai dan orang-orang seperti apa yang harus kita hindari. Dalam seri pertama saya bahas tentang pencinta diri sendiri. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini bukan mencintai diri, mengasihi diri yang sehat seperti firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan. Ini berarti egoisme narsistik, NPD. Orang-orang yang punya narcissistic personality disorder, fokusnya hanya diri sendiri, self-profit, self-centered, self-righteous. Selalu semuanya tentang diri sendiri. Nah itu saya sudah bahas di khotbah yang sebelumnya Anda bisa cari di YouTube, sudah streaming live online hari ini, tentang pencinta diri sendiri. Saya akan lanjut di poin kedua, perilaku yang buruk yang harus kita waspadai. Yang kedua adalah ungrateful, tidak tahu berterima kasih. 2 Timotius 3 ayat kedua tadi berkata, tidak tahu berterima kasih. Di dalam bahasa Yunani dituliskan akaristoi yang artinya itu a itu tidak, karis itu anugerah. Jadi kalau ada yang nama anaknya Carisa itu artinya anugerah. A artinya tidak, karis itu anugerah atau terima kasih. Jadi artinya adalah apa? Orang-orang yang tidak berterima kasih. Nah ini bicara tentang orang-orang yang merasa bahwa segala sesuatu adalah hak mereka. Feeling entitled. Sehingga mereka nggak merasa perlu bersyukur. Salah satu hal yang saya pernah khotbahkan ini ada di khotbah saya yang sebelumnya adalah tentang feeling entitled. Orang-orang yang feeling entitled itu biasanya nggak tahu terima kasih. Karena mereka merasa mereka berhak menerima, berhak memiliki, makanya nggak tahu bersyukur. Ciri-ciri orang yang merasa entitled yang pertama, menganggap kebajikan sebagai kewajiban. Menganggap kebaikan sebagai kewajiban. Mereka melihat bantuan orang atau pengorbanan orang lain itu bukan sebagai bentuk kemurahan hati atau kebaikan, tapi melainkan sebagai sesuatu yang memang mereka layak terima. Karena itu mereka merasa mereka tidak perlu berterima kasih karena itu adalah hak mereka. Saya kasih contoh. Anak-anak merasa gini, emang udah selayaknya bokap nyokap gue tuh sekolahin gue. Udah sepantasnya orang tua saya tuh bekerja keras buat nyokolahin saya. Anda paham maksud saya? Nah nggak heran mereka kurang hormat sama orang tuanya atas apa yang orang tuanya sudah lakukan. Karena mereka merasa gini, emang gue berhak buat itu. Ada lagi, orang-orang yang merasa memang sudah sewajibnya fasilitas itu disediakan buat mereka. Saya dulu pernah cerita, di awal-awal saya merintis Tangan Pengharapan, saya tuh khotbah keliling sama Pastor Jojo untuk cari dana buat Tangan Pengharapan dan menghidupi keluarga kami. Nah, waktu itu anak-anak sekolah berasrama masih sedikit, hanya 6 orang sampai belasan. Setiap pulang sekolah, anak-anak itu datang makan di rumah kami. Jadi kami ada kayak nyicil rumah kecil di Kelapa Gading daerah BCS sana untuk anak-anak. Sementara mereka pulang sekolah itu karena rumah kami nggak jauh, mereka makan siang di rumah kami. Itu bukan dari uang yayasan Bapak Ibu. Itu uang hasil saya khotbah sama suami saya. Nah, staf-staf Tangan Pengharapan juga waktu itu makan itu di rumah kami, bahkan banyak yang tinggal di rumah kami. Nah,
makan siang mereka setiap hari itu dari hasil saya khotbah, Bapak Ibu. Nah, ada staf yang satu kali itu komplain sama tim dapur ya. Saya punya asisten rumah tangga 2 orang yang masak untuk staf waktu itu. Mereka makan di lantai 3, mereka mulai gebrak meja dan bilang gini, bosen gua makannya. Tiap hari makan tahu tempe gitu. Terus ada yang bilang gini, masa kita dikasih beras donasi? Bapak Ibu, saya tidak tahu mereka sekurang ajar itu. Akhirnya yang tukang masak ini cerita ke saya sambil nangis. Saya bilang, emangnya kamu masaknya tempe tahu? Kan saya kasih uang cukup banyak. Harusnya kan dirotasi gitu loh. Hari ini makan ayam, besok makan telur, besok misalnya tempe goreng dan sayur bayam, besoknya misalnya makan ikan goreng, besoknya balik tahu. Jadi diputer gitu. Dia bilang, enggak sih Bu, saya ganti-ganti. Ya. Tapi kenapa dia bilang tempe tahu? Ya karena seminggu itu pasti kena sekali tempe, sekali tahu. Yang saya agak sedikit jengkel adalah gini. Sebenarnya kita itu nggak punya kewajiban ngasih makan staf. Karena staf itu sudah digaji, cukup layak untuk harusnya ngurus makannya sendiri. Tapi karena saya pengen menabur, saya berbagilah makanan kami. Yang mereka makan itu yang saya makan. Nah, kemudian waktu dia bilang, masa kita dikasih makan beras donasi? Bapak Ibu, saya ceritain hari ini ya. Berasnya tuh beras apa tahu nggak? Brown rice. Bapak Ibu tahu brown rice? Beras sehat tuh loh. Zaman sekarang mau beli brown rice, 5 kilo aja 150 sampai 200 ribu nggak dapet. Ya kan? Brown rice itu lebih mahal daripada nasi putih. Brown rice itu lebih sehat. Kemudian ada nasi merah, nasi hitam dan sebagainya. Ini mereka dikasih brown rice ngeluh. Bayangin. They just don't know what they got gitu. Nah, jadi saya melihat gini. Kenapa mereka merasa entitled? Bahwa udah seharusnya gue dikasih makan enak di sini. Udah seharusnya gue dikasih makan daging tiap hari. Padahal yang saya lakukan adalah bentuk kemurahan hati saya buat mereka. Saya ngasih mereka makan itu dari PK saya khotbah loh. Saya bisa lebih kaya hari ini kalau saya nggak perlu kasih makan orang banyak. Kasar gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa orang tuh jadi tidak tahu berterima kasih? Karena merasa, ya gue kan udah melayani Tuhan. Udah seharusnya Tuhan tuh memberkati gue. Kan gini loh, gue udah nabur banyak nih buat Tuhan. Udah seharusnya Tuhan tuh memberkati saya. Jadi memandang bahwa kebaikan itu sebagai sebuah kewajiban. Ciri-ciri orang yang merasa entitled, melihat kebajikan sebagai kewajiban. Jadi udah gak bersyukur. Yang kedua, fokusnya selalu pada apa yang kurang, bukan apa yang ada. Karena orang yang tidak tahu berterima kasih, itu gak ngerti cherish, anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu sesuatu yang kita terima, padahal kita gak layak menerimanya. Nah kita, kalau fokusnya selalu kepada apa yang gak ada, gak heran yang keluar itu bukan rasa terima kasih, tapi selalu keluhan. Mengeluh. Bayangin dari 10 yang katakan ada, 9 ada, 1 nggak ada. Tapi yang dicari itu yang nggak ada gitu. Akibatnya hidupnya selalu mengeluh. Cuma segini aja nih. Selalu kurang, selalu bersungut-sungut. Satu kali ada teman saya, dia pramugari. Dia bilang dia kalau pulang itu selalu beliin oleh-oleh buat keluarganya. Nah, tante-tantenya waktu dibawain oleh-oleh gitu, masa bilangnya gini, masa cuma segini doang, nggak bawain gue parfum gitu. Lu kira saya kalau pulang dari mana-mana,
selalu bawa oleh-oleh buat leader-leader, buat staff-staff. Itu bagi-bagi kan, dikit-dikit lah dapatnya gitu loh. Mungkin dapat coklat 1 bungkus ya, kecuali orang-orang spesial lah ya gitu ya. Nah, itu misalnya mereka cuma bilang gini, nggak ada sih yang begitu, puji Tuhan. Ya ampun Bu Heni, pelit amat. Masa cuma dapat kacang 2 bungkus, coklat Tim Tam 1 gitu. Itu mah kalau sampai ada yang ngomongnya kebangetan. Lu kagak tahu tuh yang gue bawain tuh 100 orang. Paham lo, paham. Kalau saya jadi Tuhan kurang lebih gitulah ya. Kita tuh hidup kita begitu banyak berkat Tuhan, betul nggak? Coba count your blessing, hitung berkatmu. Kalau setiap hari kita pikirin, berapa banyak kita bangun dalam keadaan sehat dalam 1 tahun? 300 hari ada kita sehat? Kan 1 tahun 365 hari. Ada nggak kita bangun pagi 300 hari sehat? Ada yang ada angkat tangan. Oke, yang bilang Bu Heni 350 hari saya sehat, angkat tangan. Puji Tuhan. Berarti sakitnya 16 hari, yang masuk angin, yang sakit gigi, sakit kepala, bener nggak? Saya kasih tahu. Tapi kita suka lupa tuh bersyukur. Bangun tidur tuh mengucap syukur udah bukan sesuatu yang excited lagi, tapi rutinitas. Yuk jujur-jujuran. 1 kali saya bangun tidur, Roh Kudus ngomong gini sama saya. Aku telah membawa engkau sejauh ini. Saya langsung nangis Bapak Ibu. Sayalah orang itu yang bangun tidur bersyukur tuh kayak udah biasa. Saking udah biasanya bangun tuh tidur doa gitu loh. Tapi pagi itu saya nangis. Makanya kalau lagi nyembah Tuhan, nyanyi tuh sepenuh hati. Ku mau selalu bersyukur, benar-benar sepenuh hati. Karena Tuhan terlalu baik. Amen. Karena waktu saya habis, saya mau cepet-cepet. Ciri orang yang merasa entitled yang ketiga, egoisme yang selalu menuntut. Selalu menuntut orang memenuhi kebutuhan mereka. Tapi mereka sendiri abai untuk melakukan hal yang sama untuk orang lain. Padahal Yesus ngajarin kita dalam Matius 7:12 bahwa segala sesuatu yang kita kehendaki orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah demikian kepada mereka. Contoh, karyawan yang selalu nuntut naik gaji, tapi tidak pernah memberi kontribusi lebih. Seperti suami istri yang selalu menuntut untuk dilayani, tapi tidak mau mengerti. Seringkali tuh kita jadi orang yang hanya mikirin yang kita mau, yang kita mau, yang kita mau. Itu entitled. Yang keempat, marah bila tidak diikuti kemauannya. Orang yang akaristoi akan merasa sangat terhina dan marah ketika permintaannya ditolak. Ciri-ciri orang yang selalu memaksakan kehendak, itu salah satu tanda orang entitled. Gue berhak terima ini. Contoh, suami istri kan kerja, betul nggak? Nah ini sering terjadi nih di rumah tangga saya juga. Saya orangnya lebih kirit dari Pak Jojo kalau untuk pribadi. Saya berhitung karena banyak tanggungan, cicilan rumah dan sebagainya. Makanya handphone itu saya nggak pernah beli. Bapak Ibu, kalau saya punya iPad atau handphone itu berarti dikasih orang. Itu saya pakai bertahun-tahun, itu pun hasil dari kasih orang. Baru ulang tahun kemarin dikasih orang, puji Tuhan. Langsung saya kasih orang lain yang 14, dengan sukacita diterima. Nah, saya nggak pernah beli barang mahal untuk diri saya sendiri. Kalau saya sampai beli tas, Bapak Ibu, maksimal mentok di $200. Itu pun saya tahu udah sale banget, baru saya beli. Itu pun kalau saya butuh. Gak pernah saya beli sesuatu karena kepengen aja, gak ada. Kalau saya tahu saya butuh baru saya beli. Gak ada yang salah dengan menikmati hidup. Tapi kalau Anda sampai marah ketika keinginanmu tidak dituruti, itu feeling entitled.
Yang terakhir, ciri orang yang merasa entitled. Penghisap energi. Hubungan yang melelahkan. Dalam hubungan, orang-orang yang feeling entitled ini sangat melelahkan. Contoh, karena mereka tuh nggak punya rasa bersyukur. Jadi tiap kali ketemu, itu isinya tuh selalu komplain dan komplain dan komplain. Mertua gua begini, suami gua begitu, istri gua begini, tetangga gua begini, anak gua begitu, temen gua, kakak gua, ipar gua, semua dijelekin. Kayaknya semua orang jahat, cuma dia paling baik. Pernah ngobrol 1 jam sama orang, pulangnya Anda feeling exhausted? Kayak, habis energi gue. Saya kasih tahu, saya orang yang sangat senang kalau dicurhatin sama orang-orang yang saya sayang. Jadi saya ngomong gini, abis ini jangan kayak yang ketakutan mengeluh ya, Tasya, Bu lah nih ya, jangan ya. So I mean like, you know. Tapi ya, mereka gak seperti itu. Tapi saya punya temen yang saban ketemu, kayak hidupnya itu gak bagus gitu loh. Kenapa sih gak ada bahagia-bahagianya gitu? Ketika suaminya sakit, semua orang perhatiin suaminya karena ini penyakitnya parah banget gitu. Masa di tengah-tengah suasana seperti itu dia bisa bilang gini, kenapa semua orang cuma perhatiin suami gua, gak perhatiin gua? Saya mikir, wah NPD loh. Kalau bisa kita jangan sakit, bener gak? Nggak perlu lu perhatiin gue, mending gue yang sehat gitu. Kalau bisa ditukar, bener gak? Tapi ya, orang-orang yang feeling entitlement, gak pernah ngucap syukur, akan menjadi sangat melelahkan. Karena mereka selalu merasa tidak dihargai, mereka selalu komplain. Come on. Yuk, jadi orang-orang yang tahu bersyukur. Supaya kehadiranmu tuh tidak melelahkan orang lain. Amen. Orang yang tidak tahu bersyukur sekali lagi sulit memahami kasih Allah. Karena mereka selalu berpikir bahwa Tuhan wajib memberkati mereka atas semua taburan mereka, atas semua kerja keras mereka bagi Tuhan. Sadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita terima ini karena anugerah. Sadari bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Efesus 2 ayat ke-8. Gak ada apapun yang kita bisa lakukan yang bisa cukup untuk membalas kasih Tuhan buat kita. Amen. Kalau kita hari ini diberkati dengan keuangan, jangan lupa sama sumber hidup kita. Ulangan 8, 17, 18. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Saya akhiri. Yesus aja melepaskan entitlement-nya. Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita dan mati buat kita. Padahal yang seharusnya Yesus tidak perlu lakukan itu untuk selamatkan kita. Tapi karena dia melihat kita berharga. Mari belajar. Waktu kita merasa, kok gue gak dihargai sih? Kok gue gak dapat fasilitas yang seharusnya gue dapat sih? Saya senang banget sama pengerja-pengerja di ICI. Kami setiap hari Minggu selalu pesan catering untuk makan siang, makan pagi, makan malam. Satu hari itu hampir 500 box makanan harus kami siapkan untuk pengerja ICI. Dan kadang-kadang vendor yang kami pesan, itu mereka masaknya pagi-pagi. Dan begitu siang, yang pelayanan ibadah jam 12, itu sering dapat makanannya udah basi. Nggak sering sih, 2-3 kali terjadilah. Wah itu saya kesel banget. Karena saya nggak mau ngasih orang tuh nggak yang terbaik gitu loh. Makanya saya bilang sama tim kami, tolonglah pesen makanannya itu yang untuk siang itu datangnya siang juga, jangan pagi. Tapi saya senang reaksi pengerja ICI. Nggak apa-apa Ci, kami turun makan di bawah aja. Keren, keren banget. Nggak feeling entitlement. Tepuk tangan buat mereka semua.
nggak merasa gini loh, udah seharusnya nih gereja kasih gua makan yang bener, steaknya paling enggak gitu. Enggak. Mereka meskipun dapat makanan basi hari itu, ini cerita apa adanya. Nggak ada satupun ke saya tuh ngeluh, tapi semua turun makan di bawah. Dan saya sangat merasa bersalah, tapi sekaligus bersyukur. Terima kasih banyak. Kalian jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Amen, haleluya. Jangan pernah merasa berhak karena Tuhan gak pernah utang sama kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Sekecil apapun kebaikan yang kami terima dalam hidup kami, kami mau mensyukurinya, kami mau menghargainya. Baik itu dari Tuhan maupun dari orang-orang di sekitar kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang gak tahu berterima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus berucap syukur dalam segala hal. Meskipun mungkin banyak yang kami ngalamin masalah, doa kami yang belum dijawab Tuhan, kerinduan hati kami yang belum sampai. Tapi saat ini kami mau ngambil keputusan, kami mau bersyukur di dalam segala hal. Yuk jemaat Tuhan mulai ngucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu. Aku percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap kerinduan hati mereka. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Don't Be Too Attached. Izinkan saya menyapa untuk jemaat online karena saat ini live. Saya berdoa Anda juga diberkati meskipun menonton dari rumah. Oke, don't be too attached. Hidup ini singkat, jangan terlalu terikat. Ya, kurang lebih gitu. Don't be too attached. Hidup kita di bumi ini singkat, jangan terlalu terikat. Tahukah Anda bahwa Yesus itu tidak lahir di tempat yang mewah. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di sebuah goa, di padang gembala. Waktu kami ke Israel, kami melihat ada contoh gua, tempat gembala-gembala tinggal. Saya tuh nggak kebayang. Saya pikirkan kalau di miniatur ya, seperti pajangan-pajangan Yesus lahir, itu kan kayak rumah pakai kayu gitu ya. Kita pikir, oh Yesus lahir seperti itu. Nah ini kan ada gua-goaan. Ternyata Yesus itu lahirnya di dalam goa, tapi tentu tidak sekecil ini Bapak Ibu. Goanya lebih besar. Nah, para gembala-gembala di padang, itu mereka kan tinggalnya di padang gurun, di padang gembala. Nah, di Israel tuh banyak banget padang gurun dan ada bangsa yang suku yang nomaden, yang pindah-pindah yang disebut Baduin. Nah, gembala-gembala hidup seperti itu. Karena mereka harus jaga domba-domba ternaknya untuk merumput di padang. Nah, mereka tinggalnya di goa. Nah, goanya lumayan lah ukurannya, agak besar. Nah, di dalam bagian dalam itu ada tempat di mana ternak-ternak di kandang. Jadi ada kandang di dalam goa. Nah, ada palungan di situ. Palungan itu apa? Bisa tolong multimedia bantu kasih lihat gambarnya? Palungan itu sebenarnya tempat makanan untuk ternaknya. Jadi kenapa bisa ada palungan di dalam goa itu? Karena ada ternak yang tinggal bersama dengan para gembala di dalam goa itu. Nah, mereka hidup sangat sederhana. Bisa kebayang di dalam goa ada ternak tinggal di situ. Kalau kita sebut bau bandot ya, bau domba di dalam. Dan mereka tinggal di situ. Ayah, ibu, anak-anak tidur di goa itu di lantai bersama dengan domba-domba mereka. Domba bau mereka, mereka bau domba, ya. Jadi luar biasa. Nah, waktu saya lihat contoh dari domba itu, saya amazed. Wow, ternyata Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Gak kebayang. Oke lah di goa, tapi dia dibaringkan bukan di ranjang, di kasur baby cot.
kita sebutnya ya. Wah, kalau udah ibu hamil, baby cotnya ada yang dari kayu, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ya kan? Kita cari baby cot yang mewah. Nah ini enggak, Yesus ditaruh di palungan, di tempat makanan ternak. Wow. Yesus bisa lahir di istana di antara para raja-raja, di antara para orang-orang yang mulia, orang-orang besar. Tapi kenapa dia pilih lahir di goa, di antara ternak dan gembala-gembala? Saya mau tanya sama saudara, bukankah dia raja segala raja? Bisa milih nggak mau lahir di mana? Bisa. Tapi kalau kita tahu kisahnya ketika Maria hamil tua, mereka jalan kemana-mana, mereka nggak ketemu tempat, bahkan penginapan menolak mereka. Bayangkan, mungkin nggak mewah, penginapan biasa. Tapi saya percaya gini, itulah rencana Allah. Bahwa Yesus harus lahir di kandang domba. Artinya apa? Yesus lahir di tengah-tengah orang-orang yang sangat sederhana. Para gembala di padang bersama dengan ternak-ternaknya membuktikan Tuhan itu mengasihi manusia apa adanya. Orang-orang yang mungkin gak punya apa-apa untuk dipersembahkan bagi dia, Yesus lahir buat mereka. Orang-orang yang mungkin berpikir, hidup aku gak layak buat aku kasih sama Tuhan. Aku gak punya apa-apa yang cukup layak yang aku bisa persembahkan sama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang cuma ke gereja hari Natal aja. Anda berpikir, kenapa saya gak ke gereja? Karena saya gak layak. Tapi dengar baik, Yesus lahir buat Anda dan saya. Dia gak peduli keadaanmu, dia gak peduli kamu siapa, kamu punya apa. Yesus lahir di antara orang-orang kelas bawah, supaya jangan ada orang kelas bawah yang berpikir Tuhan hanya untuk orang kaya. Kalau Yesus lahir di istana, di antara para raja-raja dan yang mulia, mungkin orang-orang yang gak punya apa-apa akan minder dan gak berani ke gereja. Dengar baik, lebih mudah orang yang di atas turun ke bawah daripada yang di bawah bisa ke atas. Yesus mengerti hukum manusia. Kalau dia lahir middle class saja, mungkin orang-orang di bawah akan berpikir, Tuhan lahir bukan buat kami. Dia pilih-pilih kasih. Kayak pendeta sukanya sama orang kaya. Enggak. Saya dan suami memulai pelayanan kami dimulai dari kaum papa, dari orang miskin. Kami enggak beda-bedain orang, mau miskin mau kaya. Karena saya percaya Tuhan itu cinta kita semua. Dia mengasihi kita, enggak lihat kita punya apa. Bahkan orang kaya lelah enggak dicintai orang hanya karena harta yang Anda punya. Orang-orang cuma dekat sama Anda, baik sama Anda karena Anda punya apa-apa. Mereka nggak tulus sama Anda. Anda pengen nggak dicintai dan diterima, bukan karena ada apa-apanya, tapi karena Anda. Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita punya apa. Seorang raja di atas segala raja, harusnya kan lahir di istana. Dengan semua fasilitas, kemewahan yang seharusnya. Bukankah begitu pikiran dunia? Kalau Yesus benar-benar raja segala raja, harusnya dia lahir di istana. Suatu kontradiktif dari pandangan umum manusia yang selalu berpikir segala sesuatu serba materialistis. Kekayaan materialistis selalu jadi standar atau ukuran. Ternyata saya belajar dari kisah Yesus lahir ini. Apa yang jadi ukuran manusia bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. Dengar baik. Apa yang menjadi ukuran manusia, apa yang menjadi ukuran dunia, bukanlah apa yang menjadi ukuran Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia punya ukuran, punya standar. Kita sebut low class, middle class, high class. Kita lihat orang dari kaki sampai kepala, brandnya apa. Kita lihat rumahnya besar atau kecil. Dan kalau di Kelapa Gading, rumahnya di mana? BCS atau BGV? Kalau orang Kelapa Gading pasti ngerti. Kita lihat orang, kita lihat jam tangannya merek apa? Kita lihat orang branded nggak dia? Kita nilai dengan ukuran dunia. Saya sebut ini ukuran dunia. Karena itu bukan ukuran Allah. Jelas firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2:16, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagi kita, kok Yesus Raja lahirnya di kandang domba, tidurnya di tempat makanan domba? Kenapa Yesus nggak lahir di istana? Itu kan ukuran kamu. Bahwa hidup tuh harus mewah, hidup tuh harus kaya. Dengar baik, dengar baik. Bahwa kalau kamu tidak kaya, bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bahwa kalau kamu tidak hidup mewah, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Kita sering kali gini, hidup kok susah terus. Gua nggak kaya-kaya. Enak dia, turun naik mobil mewah. Mau keluar negeri kapan aja. Mau beli berapa aja bisa. Bukankah kekayaan materialistis, ukuran-ukuran dunia yang tadi saya sebutkan, selalu jadi tujuan hidup kita? Bukankah menjadi kaya raya itu keinginan kita semua? Kenapa kita pengen kaya raya? Pertama, kita bisa beli apa aja. Kedua, kita diterima semuanya. Yang ketiga, kita dihargai orang banyak. Orang tuh kalau mau punya pengaruh di dunia ini, yang pertama jabatan, yang kedua dia punya kekayaan, yang ketiga dia punya nama terkenal, yang keempat dia punya pengaruh. Pengaruh bisa aja karena berbuat baik, menolong hidup orang banyak. Dengar baik, ukuran dunia nggak sama dengan ukuran Allah. Bagi dunia, sebuah pencapaian selalu diukur dari kesuksesan orang secara materi. Bahkan nilai seseorang diukur dari kekayaan dan aset yang dia miliki. Lihat aja kalau cari mantu, kalau nggak kaya, rasa susah ya. Yang punya pengalaman ditolak mertua karena kurang kaya, katakan heeh. Saya pernah dipandang sebelah mata sama calon mertua waktu itu ya. Papa mama kamu kemana? Nggak ada. Saya ngerti rasanya. Besar kecil rumah, model kendaraan, naik apa? Apa? Xenia. Kamu apa? Mercy. Wow, seri berapa? Beda nanyanya. Tas kamu? Merek apa? Export. Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu LV. Udah beli yang terbaru? Saya nanya sama peserta yang ke Turki, mereka beli LV. Boleh tahu nggak berapa harganya? Karena saya nggak pernah beli. Sekitar 120 juta Bu Heni. Hah? 120 juta? Eman-eman kata orang Jawa. Jangan sampai tasmu ngeberatin hatimu. Lebih baik orang yang duduk di kursi itu daripada taruh tasmu di situ. Enggak nyinggung siapa-siapa. Kita nanya teman kita, anak kamu sekolah di mana? Apa? Negeri. Oh. Kalau anak saya BPK katanya gitu. Babi panggang karo. Saya pernah
pernah dihina cuma gara-gara anak saya nggak sekolah di BPK. Why? Saya bilang why? Emangnya kenapa kalau nggak di situ? Kok anak pendeta sekolahnya di rumah? Emang kenapa? Anak gue pinter kok. Justru yang bagus itu private. Yang private tuh yang kudu mahal. Satu guru ngajar 3 anak sama satu guru ngajar 50, mahalan mana? Kadang-kadang manusia salah kaprah. Dan Yesus datang, dia jungkir balikan pandangan dunia. Kaya raya, bisa punya segalanya, yang jadi tujuan hidup kita semua. Lihat Yesus datang dengan roh yang berbeda. Dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Bahkan palungan yang jadi tempat baby cot-nya Jesus nggak layak buat anak manusia. Ada istrinya Marlon punya baby mau ditaruh di tempat makan babi. Ora gelem aku bilang gitu dong. Ora sudi kata orang Jawa, bener nggak? Ada di sini yang anaknya mau nggak usah deh di tempat makanan ternak, pakai kasur tipis saja taruh di lantai. Sudi? Gak sudi. Yesus ditaruh di palungan tempat makan domba. Yesus datang dan menjungkir balikan pemikiran kita. Tahukah Anda bahwa selama Yesus hidup di dunia, Yesus nggak ngumpulin harta. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus nggak punya rumah tetap. My God. Saya sampai malu waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya tobat, saya duluan. Tuhan gak punya rumah. Wow. Bagi saya sebelum nikah target saya harus punya rumah. Kenapa? Karena saya gak punya rumah dari kecil. Saya pengen punya rumah. Saya pengen punya keluarga. Tapi Yesus gak punya rumah. Kita gak boleh terikat dengan harta dunia. Hidup kita gak boleh pakai ukuran dunia. Itu yang Yesus mau ajar kita. Kita boleh hidup di dunia, kita boleh aja kaya. Tapi dengar, kaya bukan ukuran berkat Allah. Kalau kamu gak kaya raya, kalau kamu sederhana, Tuhan tetap sayang kamu itu. Jangan kayak anak kecil. Papa kasih dia lebih banyak, kasih aku sedikit. Enggak, masalahnya kamu cuma bisa makannya sedikit. Kalau papa ambilin kamu makanan sebanyak koko, kamu muntah. Ukuran kaya miskin itu tergantung kapasitas hati kita. Harta itu kayak pisau, bisa jadi kebajikan, bisa jadi kejahatan. Tuhan mempercayakan harta bagi mereka yang bisa mengelolanya. Firman Tuhan berkata, orang yang dipercaya lebih akan dituntut lebih. Anda pikir orang kaya happy? Ada ayatnya, orang kaya susah masuk surga. Nah lo, jadi dulu jangan pengen kaya aja. Sanggup gak setia dengan harta yang Tuhan percayakan? Hatimu gak menjauh dari Tuhan, uang itu kamu gak terikat sama dia. Kamu cuma syukuri ya Tuhan percayakan, ya sudah gitu. Jalani dengan setia, nikmati aja. Yohanes 10 ayat 10 sering kita pakai. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yes, tapi ada lanjutannya. Overflow artinya gini, bukan hanya kamu yang penuh, tapi tumpah. Tumpah buat orang lain. Yohanes 10 ayat 10 itu bahasa aslinya bukan abundant, tapi overflow. Artinya kamu gak boleh kaya sendiri. Yesus ngajarin kita
Kita nggak boleh terikat sama dunia ini. Kita nggak boleh hidup pakai ukuran dunia. Makanya saya nggak peduli tuh. Kakak ipar saya pakai mobil mewah, kakak seipar saya pakai tas mewah. Saya nggak pernah dibeliin suami saya nggak pernah marah tuh. Santai aja. Nggak nyindir. Saya bakal marah sama dia kalau dia sampai gesek kartu kredit demi beliin saya LV. Kenapa? Gue ikut bayar. Ngapain? Takut tagihan kartu kredit saya bayar tiap bulan, kan duit jadi satu. Berasa kan sakitnya? Itu tas mau buat apa? Mau bawa kemana? Ntar gue bawa tas mahal dibilang korupsi duit yayasan lagi. Udah gak usah lah. Saya gak mau hati saya diberatin sama tas saya. Satu kali kakak saya beliin saya tas Gucci. Saya pergi ke persekutuan, saya taruh di lantai. Kakak saya datang, dia bilang gini, gak apa-apa kalau dia nonton ini. Dia bilang gini, Cing, panggil saya nama Chinese, Ai Ching. Jangan taruh di lantai, taruh di kursi. Mahal tuh tas. Saya bilang gini, gua lebih berharga daripada tas gua. Haleluya. Katakan sama teman-teman kanan kirimu, kamu lebih berharga daripada dompetmu. Pelajaran apa sih yang Yesus mau ngajar kita sebenarnya dengan menjungkir balikkan pemikiran kita? Ingat ya sekarang ya, hanya karena Anda tidak kaya raya bukan berarti Tuhan tidak cinta. Bilang kanan kiri, biarpun gua gak kaya raya bukan berarti Tuhan gak cinta. Harta bukan ukuran bagi dia. Bilang gitu. Jangan suka menghina loh gitu. Sebel gua kalau dihina-hina urusan begituan. Lu gak punya tas branded. Emang gua pikirin. Lu kasih gua bawa ke pasar, gua isi cabe. Anda gak tahu yang pergi ke Paris belanja LV, Hermès, Chanel segala macam dijambret kan? Pulang gigit jari nggak bawa pulang apa-apa. Kalau kita yang kayak gitu-gitu malah membuat kita merasa tidak aman. Buat apa? Justru money itu for security. Kenapa jadi money bikin insecure? Beli asuransi lebih bagus ya kan? Tasya dari Alliance. Ada Pak Rizal dari Prudensial. Jangan lupa perpuluhan ya. Joking guys, di hidup kita yang sementara, Yesus memberi peringatan untuk kita. Jangan menjadi terlalu nyaman dengan perkara-perkara duniawi yang sementara. Kalau Anda sadar, di dunia ini saya cuma hidup sementara. Begitu saya dipanggil Tuhan, gak ada yang saya bisa bawa. Jangan terlalu attach. Contoh gini, Anda cuma liburan 1 bulan. Anda ketemu seseorang. Kalau Anda tahu hubungan itu gak akan kemana-mana, Anda kira-kira mau deket gak sama dia? Istilahnya gini, oke, kamu tinggal di Jerman, saya tinggal di Indonesia. Kamu bakal pulang ke Jerman atau kamu bakal pulang ke Indonesia atau saya ke Jerman nggak? Enggak. Karena saya cinta Indonesia dan kamu cinta Jerman. Itu ada hubungannya nggak kemana-mana. Nah selama sebulan itu, ya jangan sama dia terus. Ada anak muda bilang gini, enggak, nikmati waktu yang ada. Apaan? Waktu Anda attach dengan seseorang, lepasnya susah. Yang ada pulang naik pesawat ke Indonesia, patah hati. Makanya kalau hubungan udah tahu nggak bakal kemana-mana, don't be too attached. Kita di dunia cuma sementara. Hati kita jangan terlalu terikat. Pernah nggak mikir gini? Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita, kita bisa tahu nggak waktunya kira-kira? We never know. Let's say Tuhan tiba-tiba panggil kita. Coba pikirin sekarang, ada nggak yang Anda beratin? Bini gua, lu mati dia kawin lagi. Ada nggak yang Anda beratin? Ibaratnya nih,
Kalau sewaktu-waktu rumah bisa kebakaran, amit-amit katanya. Apa yang Anda mau bawa, Anda udah siapin di tas kecil. Ngerti maksud saya? Ada sesuatu yang, wah ini penting, ini harus dibawa. Nah waktu kita mati, gak ada yang bisa dibawa. Semua yang fisikal, jam tangan, cincin berlian, anting-anting, semua. Tas mewah, tas mahal, sepatu mahal, jam mahal, rumah. Gimana lu ngangkat rumah lo? Gak ada yang bisa kita bawa. Yesus ngajarin kita, don't get too comfortable with the world. Jangan terlalu nyaman dengan dunia sampai kamu susah ninggalinnya. Lukas 21 ayat 34. Baca sama-sama. Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat akan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya gini, kalau suatu hari Tuhan panggil, nggak ada yang ngeberatin kita. Amen. Artinya gini, boleh kaya, tapi hatimu nggak boleh terikat padanya. Orang yang hatinya nggak terikat sama harta, itu ciri-cirinya gampang. Dia murah hati. Lihat orang susah, bantu. Lihat orang, kemarin, tadi pagi suamiku tergantang sedunia baru pulang dari Turki. Dia cerita, ada hamba Tuhan yang ikut perjalanan ke Turki. Dia sama istrinya pilih-pilih jaket kulit. Turki kan terkenal jaket kulit. Tapi kan harganya mahal ya. Udah diskon pun masih $500-600 satunya USD. Dia pilih-pilih, mungkin ya namanya hamba Tuhan, uang gak seberapa, betul gak? Ada pengusaha yang ikut juga di grup itu. Lihat gitu, hamba Tuhan ini. Akhirnya waktu mereka mau bayar, diambil yang mereka mau, dibayarin. Boleh gak kaya? Boleh. Itu berkat Tuhan gak? Tergantung, lu nipu gak? Pakai jin gak? Ke Gunung Kawi gak? Kalau lu kerja keras dan berkat Tuhan menyertai, ya itu berkat Tuhan dong. Kita kerja sungguh-sungguh, kita jujur, kita takut Tuhan, kita kembalikan haknya Tuhan. Berarti itu bagian dari Tuhan. Nah, tapi hatimu gak boleh terikat padanya. Kalau kamu gak terikat, gak masalah. Ada uang gak ada uang tetap sukacita. Nah itu, pertama murah hati, kedua ada uang gak ada uang tetap sukacita. Mau makan steak, mau makan kerupuk, tetap bahagia. Don't get too comfortable. Sementara dunia berlomba-lomba menjadi yang terkaya. Wow, kalau di Forbes kan ada tuh 30 orang terkaya di Indonesia. Yesus malah mengajarkan supaya kita nggak ngumpulin harta di bumi. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lebih ini lagi di Lukas 12 ayat 33. Yesus bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Wow, kita sih pasti belum sanggup lakukan sampai ukuran Tuhan, betul gak? Jual semuanya, beri sedekah. Tapi apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Tadi saya bilang, kalau kita satu hari dipanggil Tuhan, gak ada yang kita bisa bawa, betul? Ternyata saya salah. Ada yang akan mengikuti kita di sorga. Apa itu? Taburan kita. Ketika kita membagi apa yang jadi milik kita buat orang lain yang membutuhkan. Ketika kita memberkati orang lain. Ternyata yang kita tabur munculnya di kerajaan sorga. Dikatakan suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Kenapa sih
Yesus mau kita tidak boleh attach sama dunia ini. Kenapa Tuhan datang dan menjungkir balikan semua ukuran dunia, prinsip dunia yang kita hidupi? Karena kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kita nggak akan mengasihi Bapa di sorga. Hati kita akan berat di sini. Kita nggak akan menginginkan Dia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bisa lihat? Kenapa Yesus ajarin kita kesederhanaan? Karena kalau kita lebih cinta dunia ini, kita nggak akan mengasihi Bapa. Kalau Anda punya 2 pacar, Anda lebih cinta A daripada B. Anda nggak akan cinta B kalau Anda lebih memilih A. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Satu-satunya ayat yang saya temukan Tuhan pernah membandingkan dirinya dengan seseorang atau sesuatu, hanya ayat ini. Membuktikan yang paling berat dikalahkan dalam hidup manusia itu uang. Cinta uang. Cinta uang membuat orang jadi serakah. Cinta uang membuat orang jadi gak bijaksana, tidak adil terhadap sesama, bahkan tidak mengasihi Allah. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Boleh gak kita punya harta? Boleh. Tapi lihat, ayo jangan hidup fasik. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan. Jangan sampai hati kita itu penuh dengan keinginan dunia, gak pernah puas. Lihat aja orang yang udah kaya, apa merasa cukup? Meskipun sudah sangat kaya, tapi selalu kurang, bukan? Firman Tuhan berkata, hati kita tuh jangan selalu syarat sama keinginan dunia. Itu yang membuat kita jadi orang yang gak bijaksana, gak adil, dan gak beribadah di dunia ini. Saya mau akhiri sekali lagi dengan cara yang terbalik dari dunia, the opposite spirit. Karena kasih, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Bayangin gini, kasih, saya suka bahasa Indonesia. Kasih sama dengan memberi. Katakan kasih memberi. Di saat dunia berlomba-lomba menjadi semakin kaya, mengambil, mementingkan diri sendiri, mengambil untuk dirinya sendiri, Bapa di sorga karena kasihnya memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal, supaya kita yang harusnya dimurkai tapi dicintai, agar melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Mari belajar seperti Yesus. Jangan hanya datang untuk cari kemuliaan buat diri sendiri. Jangan hanya datang untuk sebuah pujian. Tapi mari belajar beri hidup kita untuk Tuhan. Beri hidup kita untuk sesama. Yesus datang ke dunia ini. Dia nggak ambil apapun untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan hidupnya supaya dunia olehnya diselamatkan. Belajar bagi yang pelayanan. Jangan cari fasilitas. Jangan fokus kekayaan. Jangan cari penghargaan dari manusia. Saya akhiri Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Katakan amin. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih lewat kelahiran Yesus yang sangat sederhana di tengah-tengah orang yang sangat sederhana. Kami boleh belajar bahwa kami gak boleh terikat sama kepentingan-kepentingan duniawi. Kami gak boleh terikat sama dunia ini, supaya kami belajar mengasihi Allah lebih dari apapun juga. Supaya yang kami kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan harta dunia. Terima kasih karena Engkau memberi teladan bahwa Tuhan, kami gak perlu hidup dengan ukuran dunia. Kami mau belajar hidup dengan ukuran Tuhan, kebenaran firman, hidup dalam kasih, memberi diri melayani dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar gak mementingkan diri sendiri, tapi memecahkan hidup kami buat hidup orang banyak. Berkati umat-Mu, supaya setiap kami gak ada yang cinta uang, tapi setiap kami boleh cinta Tuhan. Yang mau katakan, Amen. Have a blessed Christmas. See you tomorrow. God bless you.